Salam sejahtera untuk saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan tetap menganugerahkan kita kesehatan dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Di pekan suci ini di mana kita akan memasuki Jumat Agung memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Pada saat ini kita turut menyampaikan prihatin yang sedalam-dalamnya atas terjadinya bom bunuh diri yang terjadi di gereja katedral di Makassar. Semoga seluruh keluarga dan para korban dipulihkan, dimampukan, dan disembuhkan oleh Tuhan untuk menghadapi permasalahan atau bencana yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Makassar. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada Jumat Agung dalam memperingati kematian Tuhan Yesus pada saat ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan segala kegiatan kami hingga saat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami hidupi sebagai pedoman kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam Jumat Agung pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 hingga ayat 48. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul diri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang mati atau meninggal dengan cara yang mulia. Kebanyakan kita, saudara-saudara kita, dan seluruh manusia meninggal dengan cara yang biasa. Ada yang meninggal karena sakit penyakit, atau ada juga yang meninggal karena kecelakaan. Itu hal yang biasa kita hadapi. Dan ada juga saudara-saudara kita yang meninggal mungkin dalam peperangan karena itu terlibat tugas dan pelayanannya. Tetapi berbeda dengan matinya seseorang yang kita rayakan dalam Jumat Agung pada hari ini. Pada Jumat Agung ini kita memperingati, merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota untuk seluruh manusia. Mengapa kematian Tuhan Yesus ini sangat berbeda dan sangat mengerikan dibanding dengan kematian manusia yang lain, dibanding dengan kematian kebanyakan orang pada umumnya. Karena sesungguhnya orang Romawi berpikir tidak hanya mengatakan bahwa Yesus itu pantas untuk dihukum mati, tetapi sesungguhnya orang Romawi itu takut akan kuasa Tuhan Yesus. Mereka takut akan besarnya kuasa Tuhan Yesus itu, sehingga mereka melencengkan, sehingga mereka
memutarbalikkan keadilan dan melancarkan penderitaan dan kematian kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam Jumat Agung ini, di mana Tuhan Yesus mati untuk kita semuanya, mari kita saksikan dengan seksama apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Apa yang sebenarnya terjadi di Bukit Golgota itu. Mari kita telaah satu persatu di ayat 44 hingga ayat 45. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Dikatakan dalam ayat 44 terjadi kegelapan di tempat itu. Terjadi kegelapan di tempat itu di mana Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Dan ini menunjukkan bahwa tidak hanya para murid, tidak hanya orang-orang yang mengikuti Yesus, dan tidak hanya Maria sebagai bunda dari Tuhan Yesus yang menangis. Tidak hanya mereka saja. Tidak hanya mereka saja yang berduka, tetapi alam itu sendiri, bumi itu sendiri pun berduka atas kematian anak Allah yang tunggal itu. Seluruh alam semesta berduka atas kematian anak Allah yang hidup. Tetapi tidak hanya seluruh alam semesta, tidak hanya seluruh bumi, tetapi ayat 45 juga dikatakan bahwa tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci terbelah dua. Sesungguhnya bait suci adalah tempat di mana Allah bersemayam. Sesungguhnya di mana ada bait suci, di situ ada Allah. Terbelah duanya tabir bait suci itu menandakan bahwa Allah yang bersemayam di bait suci pun berduka atas kematian anaknya yang tunggal itu. Allah berduka menangisi kematian anaknya yang tunggal itu. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak hanya yang diciptakan Allah saja yang berduka, tetapi Sang Pencipta pun turut berduka. Tidak hanya bumi dan segala isinya yang menangis dan meratapi kematian Tuhan Yesus, tetapi sorga dan segala penghuni sorga juga menangisi dan berduka atas kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat 46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah terjadinya duka, setelah bumi dan surga itu menunjukkan ratapan dan tangisan atas kematian Tuhan Yesus, Yesus dalam detik-detik terakhir dia menghembuskan nafasnya. Dia mengucapkan perkataan yang terakhir ini, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Perkataan ini sesungguhnya tidak hanya menunjukkan detik-detik kematian Tuhan Yesus. Perkataan ini adalah perkataan yang diingat oleh orang Kristen yang sejak sekolah minggu juga ini di luar, kita menghafalnya luar kepala. Tetapi perkataan ini tidak hanya menandakan bahwa Yesus akan mati, ya. Tetapi kita mari telaah lebih dalam apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus dalam perkataannya, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Makanya mau dikatakan bahwa hanya di dalam Allah dan bersama-sama dengan Allah kita menemukan tempat perlindungan. Hanya di dalam dan bersama-sama dengan Allah hidup kita aman,
tenang, dan terjamin jika hidup kita sampai ke tangan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini juga mau dikatakan bahwa segala yang bernafas, ketika yang bernafas itu lahir di bumi ini, dan ketika yang bernafas itu mati, meninggalkan bumi ini, maka semuanya akan kembali ke tangan Allah Bapa. Maka semuanya akan terlindungi ke tangan Allah Bapa. Itu juga yang mau dikatakan kepada kita. Dan selanjutnya, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan sesudah mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu ia, Tuhan Yesus itu menyerahkan sepenuhnya nyawanya kepada Allah. Sepenuhnya. Mari kita telaah. Tuhan Yesus tidak mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan sebagian nyawaku. Tidak demikian. Tuhan Yesus tidak mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan sebagian dari jiwaku. Tidak mengatakan demikian. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan sebagian apa yang ada dalam tubuhku. Tidak mengatakan demikian. Tetapi Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan ia menyerahkan seluruhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sama halnya dengan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus, dan Yesus itu adalah kepalanya. Apa yang boleh kita persembahkan, apa yang boleh kita berikan kepada Allah, kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Ya, dalam kehidupan bergereja kita patut bersyukur ada jemaat yang multi talent. Kita patut bersyukur ada jemaat yang serba bisa. Kita patut bersyukur ada jemaat yang dapat diandalkan dalam segala kondisi dan situasi. Tetapi sering terjadi bahwa jemaat yang serba bisa ini di tengah jalan meninggalkan pelayanannya. Di tengah jalan dia memilih untuk mundur dan menikmati kenikmatan dunia ini. Dia mengambil apa yang telah dia berikan. Dia melepaskan apa yang telah dia persembahkan itu, dan tidak mau melanjutkan kembali pelayanannya kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Mari kita tiru bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan sepenuhnya nyawanya kepada Allah. Di ayat 47 dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sering mengatakan bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya, mungkin ini juga yang terjadi kepada sang kepala prajurit. Dia menyesali apa yang telah dia perbuat. Dia menyesali apa yang telah diperbuat oleh prajurit-prajuritnya. Ya, sama halnya dengan kita. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Ada sepasang suami istri. Selama hidupnya, ketika membuka rumah tangga, ketika sudah memiliki anak, akhirnya di tengah jalan mereka tidak bisa satu rumah karena sesuatu hal yang sulit untuk dinamaikan. Akhirnya mereka tinggal berjauhan, tinggal di wilayah yang berbeda. Namun ketika sang istri itu meninggal, lalu dibawa ke rumah sang suami, lalu sang suami menangis melihat istrinya yang telah tiada. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sang istri telah sampai kepada suami, sang suami sangat menyesali dirinya, sangat menyesali hatinya yang tidak mau berdamai. Lalu di hadapan orang banyak, di hadapan istri yang telah meninggal, dia mengaku kesalahannya.
dan berkata, "Istriku, saya minta maaf selama ini bahwa saya tidak mau berdamai. Semoga kamu mau berdamai saat ini. Semoga kita baik-baik saat ini." Itu adalah hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Selama hidup kita tidak mau berdamai, tapi setelah seseorang meninggal, kita mengungkapkan isi hati kita. Padahal yang meninggal pun tidak akan mendengarkan itu lagi. Yang meninggal pun tidak tahu lagi, dan tidak akan tahu menahu tentang apa yang terjadi pada sang suami. Tetapi ya begitulah, penyesalan itu selalu datang terlambat. Tetapi apa yang boleh kita katakan dengan pengakuan kepala prajurit pada saat itu? Kematian Tuhan Yesus menimbulkan iman dan pertobatan kepada kepala prajurit. Kematian Tuhan Yesus meninggalkan iman dan pertobatan kepada sang kepala prajurit. Kita patut mensyukuri itu, bahwa ketika Tuhan Yesus mati untuk kita semua, maka yang dituntut adalah pertobatan. Kematian Tuhan Yesus tidak hanya suatu perayaan, tetapi juga suatu peringatan kepada kita bahwa kita pun harus bertobat, harus mengakui bahwa Yesus mati sesungguhnya untuk saya dan untuk kita sekalian. Daya 47, daya 48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kematian Tuhan Yesus tidak hanya menimbulkan iman dan pertobatan hanya kepada kepala prajurit, tidak, tetapi kepada orang banyak. Tidak kepada satu orang, sang kepala prajurit, tetapi kepada orang banyak yang menonton Yesus disalibkan pada saat itu. Maka kematian Tuhan Yesus menjangkau setiap hati manusia. Kematian Tuhan Yesus itu menimbulkan iman kepada manusia. Oleh karena itu, iman sesungguhnya bukan datang dari diri manusia. Iman itu datangnya dari Tuhan itu sendiri. Pertobatan itu bukan datang dari diri sendiri, tetapi orang yang bertobat itu adalah orang yang dikasihani Allah dari Tuhan itu sendiri, sehingga kita mengalami pertobatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana perginya orang banyak meninggalkan Tuhan Yesus. Dan sebenarnya di ayat 49 juga dikatakan, sekalipun 49 bukan nats yang terpilih sebagai renungan saat ini, tapi dikatakan semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Coba kita bayangkan bahwa semua orang mengambil jarak, menjauh dari Tuhan Yesus yang disalibkan. Bahkan ada beberapa orang yang pulang. Ada yang pulang, ada yang menjauh dari Tuhan Yesus. Mungkin begitulah kematian manusia. Mungkin begitulah kematian kita suatu saat nanti. Seperti itulah jadinya. Ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak ada manusia yang akan terus-menerus menemani kita. Tidak akan ada manusia yang terus-menerus melindungi kita dan menemani kita. Tidak ada, semuanya akan pulang ke rumahnya masing-masing. Seketika kita dibawa ke tempat penguburan, kita akan ditinggalkan oleh banyak orang. Kita akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Kita akan ditinggalkan oleh orang tua. Kita akan ditinggalkan oleh saudara-saudara, orang-orang yang mencintai kita dan yang kita cintai. Semuanya akan pergi meninggalkan kita. Sampai situ firman Tuhan di Jumat Agung saat ini.
Tetapi kita tidak perlu bersedih mengapa cerita ini menggantung. Ya memang karena Jumat Agung ceritanya sampai di situ, sampai kepada kematian Tuhan Yesus. Tetapi sekalipun akhir dari renungan ini adalah ditinggalkannya Tuhan Yesus oleh banyak orang dan orang-orang terdekatnya ketika Yesus mati, tetapi salah satu berita sukacita bagi kita adalah sekalipun akhir hidup kita seperti itu, sebagaimana akhir hidup Tuhan Yesus, tetapi di dalam tangan Tuhan hidup kita akan aman, baik hidup bahkan mati. Ketika kita hidup, bahkan ketika kita telah mati, di dalam tangan Tuhan kita menemukan perlindungan. Di dalam tangan Tuhan hidup kita dan roh kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Itulah yang mau dikatakan dalam Jumat Agung pada saat ini. Semoga kita menghidupi seberapa dalam kasih Tuhan kepada kita, seberapa besar pengorbanan Tuhan kepada kita melalui kematiannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah didengarkan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami betapa dalamnya cinta-Mu kepada kami manusia. Engkau rela mati, disalibkan demi kami manusia yang berdosa ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami sungguh menghidupi pengorbanan-Mu sebagai cara kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kenikmatan dunia ini, dalam meninggalkan segala kegelapan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.